wing daripada muka manusia itu mobil ya, luar biasa ya, direndam serum mungkin setiap hari itu mobilnya ya. Turun Pak, yang pakaiannya necis, setelan dengan jahitan khusus, bukan yang kudu beli S, M atau L, diukur sesuai badannya. Sepatunya seharga motor bison sendiri ya. Tapi pahit-pahit Pak senyumnya, kayak mikirin apa gitu. Kalaupun ketemu relasinya senyum cuman, thank you, udah cabut lagi. Itu aja, pahit kayak dunia tipu-tipu. Ya. Papasan, apa kabar? Udah gitu lagi. Ya. Kak, saya mikir apa yang membuat anak kecil bisa sebegitu bahagia. Ternyata ya balik lagi, di hati anak kecil itu belum ada pesaing Allah di hatinya. Dia belum mengerti sebagaimana kita manusia udah tambah lama tambah gede nih, mulai ngerasain gini ya enaknya punya perusahaan banyak duit, enak. Gini ya rasanya punya jabatan, enak. Gini ya rasanya dihormati, dikagumi, disebut soleh, disebut alim, disebut populer, popularitas, punya enak ternyata rasanya. Ketika udah ngerasain enak-enaknya itu, sehingga itu menggantikan posisi Allah di hatinya, bahkan menjadi standar kebahagiaannya. Sehingga ketika akhirnya dia gajian, dia berteriak, buat apa gaji 20 juta sebulan? Saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede dia. Saya mah bahagianya nanti kalau rekening saya udah sebanyak dia uangnya. Lah jadi makin kekurung. Padahal Bapak lahir langsung segede gini Pak? Enggak ya, pernah bayi ya. Berarti kita semua pernah ngerasain waktu masih kecil, yang kita dulu pernah bahagianya tanpa batas. Makin kita gede, kita makin dikurung sama keinginan sendiri. Sehingga salah satu kerennya Islam waktu itu, dan memilih Islam karena memang cara Islam melepaskan manusia dari perbudakan, tidak hanya perbudakan yang nyata manusia diperjualbelikan, tapi juga cara Islam melepaskan manusia dari diperbudaknya manusia oleh keinginannya itu sendiri. Ya. Sehingga akhirnya standar bahagianya jadi kaku gitu ya. Mesti ini dulu, mesti itu dulu. Enggak, dulu kita bisa bahagia tanpa batas, ya. Dan bahkan standar kesedihannya juga jadi receh gitu. Izin ya. Tapi kan manusia sedih kalau kehilangan. Enggak, bohong. Enggak ketika kehilangan. Contoh ya, survei ya. Bapak kalau nanti keluar ke parkiran motornya hilang atau mobilnya hilang, sedih? Sedih, manusiawi. Tapi izin Pak, saya cerita ada yang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Sragen, RT 3 RW 5, tapi yang penting kalian gak kenal mereka lah. Bapak gak kenal lah sama si Pak Burhan ini. Mobil si Pak Burhan hilang Pak. Sedih gak Bapak mobil beliau hilang? Enggak, boro-boro. Satu gak kenal, dua, yang penting bukan punya saya. Karena kalau memang manusia sedihnya itu gara-gara kehilangan, seharusnya siapapun kehilangan sedih dong kita. Enggak tuh, tapi kita baru sedihnya berarti kapan? Manusia itu baru sedih ketika kehilangan sesuatu yang aku akui sebagai miliknya. Padahal kita ketika melakukan itu sedang melanggar firman Allah Al-Baqarah 156, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak jelas bukan punya kamu, punya Allah, dititipin, tapi kita nggak suka. Aneh kan, kalau saya pengen ke toilet nitip handphone boleh Pak? Boleh. Keluar dari toilet boleh saya ambil handphone yang tadi dititipin Pak? Boleh. Bapak marah nggak saya ambil handphone saya sendiri? Enggak kan? Aneh kalau misalkan nggak boleh, ini punya aku kan dari kamu titipin. Aneh ya. Tapi kadang kita kayak gitu ke Allah. Hamba nih ya, harta, jabatan, popularitas, uang, rumah, bukan buat kamu, titipan ya teh. Mau kamu jaga kayak gimana juga nggak bisa dibawa mati, ya. Dan ini dititipin buat nyari tahu kamu tambah baik apa tambah rusak. Tambah jauh dari Allah, tambah rusak. Diambil bukan karena benci, enggak. Kayak anak kecil aja, udah sakit gigi dia masih makan coklat, diambil nggak sama bapak coklatnya? Diambil nggak Pak? Diambil. Anak mikir jahat si mama, beli gelang baru bisa, coklat aku nggak dibeliin, ya. Tapi kalau ditanya ibunya, ibu kenapa ambil coklat anak ibu? Nggak sayang ya sama anaknya? Nggak mungkin jawab nggak sayang. Pasti justru karena sayang. Allah ngambil itu semua sama karena nggak pengen kita tergelincir makin hancur. Ya, jadi ya udah, ya, masya Allah. Ketenanglah ketika kita bicara bahagianya manusia sesederhana. Kita lihat ilahi di hati kita apa. Gampang ngeceknya. Kok dia sholat, kok muslim, kok dia sholat, tapi ketinggalan sholat gak pernah sedih, gak pernah nangis. Kehilangan duit dia nangis. Berarti ilahnya.
Kalau dia sholat tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, kadang dia zuhurnya 2:30, asarnya 5:30 gitu ya. Tapi kehilangan jabatan dia nangis, berarti ilahnya ya udah gampang gitu aja. Jujur, ketika kita sedih sama urusan dunia ini, alasannya dua paling kuatnya. Satu, kita terlalu cinta sama dunianya. Dua, kita memang belum pengen surganya Allah. Padahal mau dikatain sepahit apapun, masih muda udah kanker, masih muda udah harus lumpuh, ada yang seperti itu, ada yang gak dikasih keturunan, pahit, tapi gak ada yang Allah sia-siakan. Bisa jadi gara-gara itu tambah dekat ke surganya Allah. Di hadis riwayat Imam Tirmizi ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, akan ada orang-orang yang berharap menggunting-gunting tangan mereka sendiri ketika melihat ada orang yang di dunianya pahit dan dia bersabar, lalu diperlihatkan nikmat sebesar apa yang diberikan kepada orang yang bersabar tersebut. Maka orang yang lain yang melihatnya berharap, tahu gitu aku aja yang miskin ya Allah, tahu gitu saya aja yang lapar ya Allah. Cuman ketika itu sudah jadi ilah di hati kita, Isa, bahagiaku nanti kalau uangnya udah banyak, bahagiaku nanti ketika udah kebeli mobil yang itu, udahlah, selamat menderita. Jadi gampang ya ternyata, tinggal pahit kok, tenang aja, pahit dan sabar. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa diampuni orang, diampuni Allah gara-gara ibadah kita segitu-gitunya. Misal sholat tuh parokaat melulu ya, istighfar jarang misalkan, sedekah apa lagi gara-gara. Tapi cita-cita kadang nggak nanggung, pengen ke surganya Allah, surganya selevel dengan Nabi. Malaikat kadang geleng-geleng ngedengernya ya. Tapi pengen dikabul sama Allah, tapi gimana amalan segitu-gitunya? Ditolong, di tempat kerja ada yang mencaci, ada yang fitnah, ada masalah, pertolongan itu. Atau bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat seseorang, tapi ibadah kita ya segitu-gitunya misalkan. Nggak seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Kumaha ngajarna ya. Tapi Allah pengen naikin derajat dia, gimana caranya? Diuji ya. Jadi jangan alergi lah sama ujian. Baru kerasa berat juga kalau kita terlalu cinta sama dunianya. Justru itu untuk melatih melepaskan itu semua ya. Allahu a'lam bishawab. Mangga sisakan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Apa udah habis, Pak? Kita sampai maghrib kan kita? Sampai Isya. Oh, Isya. Terima kasih, Ustaz.